Mungkin Bung Sabam langsung dulu menjelaskan tema yang kita gagas ini. Kira-kira apa yang bisa kita gali dari bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai anak-anak bangsa menuju Indonesia maju begitu. Terima kasih Bung Ojot dan teman dimanapun berada pada pagi hari ini. Tema kita SDM di atas garis menuju Indonesia maju atau Indonesia baru. SDM berarti sumber daya manusia. Itu adalah sebuah kata atau istilah yang sudah sering kita dengarkan. Dan pada masa-masa sekarang ini menjadi sebuah pilihan kata yang sangat sering terungkap baik secara sengaja ataupun tidak. Alasannya adalah karena ada satu frasa yang berkata bahwa bangsa Indonesia di tahun 2035 akan mendapat bonus demografi. Bonus itu berarti sesuatu hadiah cuma-cuma dari satu versi. Walaupun di sisi lain tidak bisa dikatakan ini bonus karena tergantung kita mengelolanya bagaimana, Bung Ojot. Nah, SDM di atas garis ini maksudnya adalah kita mempersiapkan generasi ataupun pribadi-pribadi ataupun pekerja ataupun insan Indonesia yang siap menyambut negara Indonesia sebagai negara maju. Tentu adalah SDM-nya harus di atas garis, Bung Ojot. Bung Sabam, kita bilang tadi di pengantar, kenapa ini menarik saran kita karena kaitannya dengan SDM yang hadir di dekat kita ini kan, Pak Derman ini. Kalau kita pelajari profilnya, dia orang biasa yang pernah jadi sapam, cleaning service, Ya. lalu beranjak terus punya daya juang. Dia sadar bahwa SDM itu penting, dari bawah merangkak dan menjadi seorang yang berhasil. Ya saat ini masih muda sudah menjadi wakil ketua pengadilan negeri Subang. Barangkali langsung Pak Derman, kira-kira apa yang diketahui setiap orang bahwa SDM itu memang penting gitu? Baik, terima kasih Bung Hojot. Bagi saya pribadi memang, dan bukan hanya saya pribadi ya, bagi semua orang bahwa kualitas SDM itu sangat menentukan. Apalagi di era industri 4.0 sekarang, kualitas SDM itu sangat menentukan. Jadi bukan hanya kepintaran, tapi semua daya kompetensi, daya juang, semangat juang, integritas itu semuanya diperlukan. Jadi saya pribadi memang dulu saya memulai karir saya itu dari golongan 1B dengan tugas sebagai satpam ataupun cleaning service. Kemudian dalam kondisi yang demikian, saya berjuang untuk bisa kuliah. Jadi saya alumni Mahusor, mahasiswa hukum sore. Oh. Itu. Sambil bekerja sambil bekerja sambil kuliah. Iya. Kemudian pada tahun 1996 saya bisa penyesuaian ke golongan 2 dan 98 saya tamat menyelesaikan S1 dan kemudian pada tahun 1998 puji Tuhan saya bisa diterima menjadi seorang calon hakim pada waktu itu. Jadi artinya sebenarnya di awal saya tidak memiliki kompetensi karena saya tidak diterima di ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya, saya kalah dan 3 kali penerimaan pegawai negeri dan calon tamtama juga saya kalah pada waktu itu. Akhirnya saya memberanikan diri pada akhir 92 untuk tes calon hakim dengan status sebagai calon tamtama dan cleaning service. Dan seiring dengan perjalanannya kita tetap berjuang sampai pada akhirnya tahun 2016 yang lalu, bulan November saya dilantik menjadi ketua pengadilan negeri di salah satu kabupaten di Jambi. Dan baru 3 minggu yang lalu saya dilantik menjadi wakil ketua pengadilan negeri kelas 1B, promosi Bang Hojot. Luar biasa. Saya garis bawahi itu bisa ditempuh karena memang sadar Pak Derman menemukan sumber daya manusianya bahwa punya potensi tetapi digarap terus. Hubungannya mungkin apa yang bisa dibagikan Bung Sabam? Kaitannya kan ini daya juang, endurance, daya tahan seseorang. Dia dari bawah tapi dia sadar bahwa memang harus berjuang maksimal. Kemudian ya buktinya ada hasil gitu. Kira-kira begini, Bung Hojot. Manusia itu kan berarti masa lalu, masa sekarang, dan masa nanti. Secara garis besar hanya ada 2 pembagian manusia. Yang pertama adalah kalau di masa depan, ada orang yang kita sebut berhasil, ada yang tidak berhasil. Lalu orang di masa lalu, ada orang yang kaya, ada orang yang tidak kaya. Nah, ini adalah contoh secara real, misalnya perjalanan Pak Derman ini menjadi seseorang di bidangnya yang bisa sampai di satu titik menjadi seorang pejabat lah katakan, itu adalah sebuah ilmu
yang dipraktikkan yaitu ketabahan, endurance tadi, dan itu yang kita sebut salah satu ciri di atas garis. Jadi SDM di atas garis itu, karena sekarang lebih bicara kepintaran, semua orang udah pintar, tetapi sebaliknya tidak kaya, tetapi bisa beranjak melalui pendidikan, melalui perjuangan, seperti tadi pilihan kata Mausor itu menarik itu. Artinya memang secara dasarnya juga bangsa Indonesia ini ya selalu akan dibagi oleh dua di masa lalu, ada orang yang kaya secara ekonomi atau orang yang mampu, dan ada yang sebaliknya tidak mampu. Nah, orang yang mampu ini, orang yang kaya ini tetap bisa menaikkan stratanya, dan orang tidak mampu bergeser atau bergerak. Kira-kira gitu, Bu Ojo. Luar biasa, Bung Sabam. Nanti akan di sesi kedua saya tanyakan. Artinya banyak orang di luar sana yang harus sadar dia masih merangkak dari bawah. Yang paling berat kan Bung Sabam, dia masih mengakui bahwa saya tidak mampu, nasib saya begini. Ternyata orang-orang seperti Pak Derman ini, lagi-lagi bukan membahas sosoknya, cleaning service, sapam, sekolah sore, tetap ternyata berhasil ya. Betul, Ya, betul. Tapi nanti kita bahas itu bersama ya. Siap. Sahabat RPK, ini menarik ini. Saya ulangi lagi, bisa langsung memberi tanggapan atau bertanya langsung dengan narasumber kami di studio, Sabam Silaban dan Pak Derman Nababan di 021 8444 atau SMS dan OYA 0815 1800444. And harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, kembali kami dari kawasan Dewi Sartika menyapa siaran obsesi, obrolan sehat dan berisi siaran kerjasama Radio Pelita Kasih dengan pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Saya Hojot Marluga yang memandu acara ini, dan di studio juga membantu kami di ruang operator Daniel Tanamal. Dia sudah senyum-senyum. Bung Tanamal, terima kasih sudah membantu kita. Iya. Ini langsung mungkin ini Pak Sabam dan ditanggapi nanti Pak Derman. PC Kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya yang diandalkan dari saya hanya kemampuan teknik saya, maka saya mendapat 10%. Tapi kalau misalnya saya ikut di bidang komunikasi, harus ditambah dong 20%. Nah, ini kan standarnya, capability-nya, dan juga kompetensinya seperti yang Pak Derman sebut tadi. Termasuk juga, ini kalau menyangkut 3 hal, pikiran, hati, dan actionnya. bisa menikmati itu dan terus masih berjuang. Apa yang harus ditemukan seorang diri, menemukan sumber daya manusia dalam dirinya begitu. Ya. Kualitas pekerjaannya harus lebih meningkat, harus ada inovasi yang dia lakukan. Kalau tanpa itu, maka dia biasa-biasa saja. Pokoknya nanti usia 60 tahun atau lebih 60 tahun pensiun sampai di situ aja. Jadi artinya apa? Kita ini harus menjadi orang-orang yang melakukan tugas kita bukan hanya sekedar tugas dan tanggung jawab, tetapi itu adalah wujud pelayanan, dan itulah yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Kita harus melakukan lompatan-lompatan besar dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Demikian kira-kira Bang Hujot. Tapi yang berat kan begini Pak Derman. Misalnya seorang anak di pedalaman atau di desa, dia tidak punya jangkauan atau fasilitas untuk menjangkau pendidikan yang paling taraf juga dulu. Gitu. Dengan demikian, karena dia hidup dalam keadaan begitu, dia sudah menganggap inilah nasib. Ini kalau orang sudah di zona ini kan tidak akan bisa beranjak. Untuk bisa beranjak dari zona Pola itu, pikir itu. pola pikir itu dia harus kan berjuang sendiri. Iya, benar-benar. Kepercayaan diri itu bagaimana membangunnya begitu? Jadi begini, sebenarnya kita ini tidak memiliki, kalau saya tidak percaya dengan istilah nasib ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menciptakan saya menjadi pribadi yang berguna, pribadi ilmu pengetahuan teknologi informasi kan semakin meningkat setiap saat. Jadi oleh karenanya saya harus cakap untuk itu. Saya selaku pimpinan pengadilan misalnya, saya harus cakap untuk mengetahui teknologi informasi. Apalagi sekarang Mahkamah Agung sudah melompat dari peradilan yang manual, konvensional, melompat kepada peradilan yang e-court. Jadi sekarang pengacara-pengacara mendaftarkan perkara itu bukan lagi harus datang ke pengadilan. Di tempat tidurnya atau di kamarnya pun dia bisa mendaftarkan perkara, bisa membayar biaya perkara melalui virtual account yang tersedia untuk itu. Jadi semua karyawan, semua hakim harus berusaha meningkatkan kualitas dirinya ke depannya.
Kira-kira demikian. Sebagai orang yang dari bawah, Ya. lalu berjuang, bisa merangkak, bisa berhasil, apalagi sekarang menjadi wakil ketua pengadilan negeri. Iya. Negeri di Subang harus ditanamkan dalam batin Pak Derman. Iya. Apalagi dulu pasti melihat di bawah itu kan Iya. kaum-kaum yang termarginalkan Iya. begitu. Iya. Nah, Misalnya menangani perkara hukum di pengadilan. Iya. Rasa keadilan apa yang muncul di benak Pak iya. Derman? Jadi saya sebagai seorang anak petani miskin, saya merasakan sendiri bagaimana kehidupan yang sangat susah itu. Dan saya pernah bertugas di Sidimpuan, di Tarutung, di Balige, di Deli Serdang, artinya yang banyak tempat-tempat orang-orang kita yang saya bisa merasakan bagaimana kehidupan mereka di pedesaan itu. Ya, ketika saya berhadapan dengan kasus-kasus misalnya, katakanlah itu bahwa dia diperlakukan dengan tidak adil, maka saya sebagai hakim harus tampil untuk membela hak dia. Maka jangan heran ada beberapa perkara bebaskan karena saya menganggap bahwa dia tidak terbukti bersalah. Nggak apa-apa. Barangkali sebagai orang yang dari bawah Iya. benar-benar merasakan memang dari bawah, Iya. lalu beranjak menjadi wakil ketua pengadilan, masih banyak karir yang masih menanti. Iya, siap. Pak Derman, barangkali apa yang bisa kita tanamkan atau diperdengarkan untuk sahabat RPK Iya. untuk jangan terlalu pesimis juga gitu. Iya. Jadi memang setiap kita tidak bisa pesimis. Siapapun itu orangnya, apapun pekerjaan atau apapun aktivitasnya harus tetap optimis bahwa bisa bangkit, bahwa dia bisa sukses dan bahwa dia bisa berhasil dalam pekerjaan apapun juga. Saya pun selaku hakim, saya akan selalu tegak berdiri tegak untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi orang-orang yang merasa misalnya terjolimi atau termarginalkan dalam tanda kutip secara hukum, ya bukan hanya saya, ya hukum di Indonesia mengatakan bahwa hakim itu menjadi wasit ya untuk memberikan keadilan. Walaupun mungkin ada orang merasa bahwa dia belum mendapatkan hukum karena memang parameter daripada keadilan itu berbeda ya, sesuai dengan cara pandang daripada orang-orang itu. Ya. Bung Samam, barangkali dari penjelasan Pak Derman tadi, kira-kira apa yang kita harus tahu? Orang yang dari bawah itu biasanya punya empati dengan orang lain. Jadi memang begini, manusia itu adalah apa lingkungannya. Kecenderungan ketika orang tua saya orang tua yang demokratis, maka saya bertumbuh sebagai orang demokratis. Tetapi yang sebaliknya menjadi sebaliknya. Yang menjadi hal yang perlu kita lahirkan adalah tidak harus selalu tergantung lingkungan, karena ada memang orang yang berbeda dari lingkungannya dan itu keputusan di masing-masing orangnya. Seperti tadi Pak Derman barangkali beliau bisa berjuang terus itu lahir dari percikan api di dalam dirinya. Artinya yang paling kuat dari dalam dibandingkan Kembali lingkungan kalau tadi. rata-rata ya dia harus tetap di zona yang Iya, bawah ya. di zona yang tadi. Iya. Nah, Pak Derman ini kalau dari sekilas ceritanya tadi beranjak menjadi hakim di atas garis. Iya. Nah, soal menjadi juri yang adil, ya itu standar. Tapi yang menjadi tidak standar adalah beliau sebagai hakim yang jujur, yang adil di pengadilan, sekaligus seorang pemotivasi bagi orang yang bersalah. Nah, ini yang di atas garis. Mungkin sebagai hakim nanti diceritakan putusan-putusan apa yang pernah kontroversial tapi membela kaum marginal ya. Ya, boleh, boleh. Tapi masih banyak, 2 sesi lagi nanti kita akan bahas Ya, ini. siap. Sahabat RPK, kami undur sejenak, kami akan kembali nanti. Sahabat RPK, kembali kami menyapa dari kawasan Dewi Sartika di studio RPK di Obsesi, obrolan sehat dan berisi, siaran kerjasama Radio Pelita Kasih dengan Pewarna Persatuan Wartawan Nasran Indonesia. Pagi ini tema kami saya ulangi lagi, SDM di atas garis menuju Indonesia baru. Sebagaimana dengungan dari Presiden Jokowi, revolusi mental. Di periode ini beliau mendengungkan agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kita harus merevolusi mental kita, memperbaiki kelakuan hati kita. Di pengadilan kan orang tidak lagi berharap terlalu muluk-muluk begitu. Ya. Karena tadi kembali saya ceritakan lagi terlalu pesimis juga. Ya. Ya ngapain kita berjuang untuk pengadilan karena memang itu semua
uang begitu. Ya. Padahal banyak juga orang-orang yang benar-benar punya nurani, yang benar-benar mau menegakkan keadilan di pengadilan begitu. Apa yang bisa kita dengar dari pengalaman Pak Derma sebagai orang yang dari bawah ingin menunjukkan bahwa keadilan itu harus diperjuangkan begitu. Bung Hojot, saya pribadi dalam melaksanakan tugas saya selalu meyakini dan selalu memegang apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Hebat. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu mendapat upahnya ataupun hasilnya. Jadi nas ini selalu menjadi pegangan hidup bagi saya di dalam melaksanakan tugas istimewa sebagai seorang hakim. Maka dari itu ketika saya bersidang, ketika saya menangani satu kasus, maka saya harus beranggapan bahwa persoalan ini adalah seperti persoalan kasusnya anaknya Tuhan. Jadi harus saya membuat yang terbaik untuk dia, untuk masyarakat, untuk terdakwa, maupun untuk korban. Harus selalu kita memberikan yang terbaik. Dan tentunya juga memang banyak orang mengatakan bahwa saya itu termasuk seorang hakim yang aneh. Karena waktu dulu di Tarutung atau di Balige, bahkan di Jambi belakangan ini pernah terdakwa itu mohon izin kepada saya, Pak Hakim, saya mohon untuk diberikan kesempatan kepada saya membela diri. Dengan cara apa? Dengan cara saya bernyanyi, katanya seperti itu. Saya tanya, kamu menyanyi apa? Kebetulan ini orang Batak. Saya kan menyanyikan lagunya Jack Marpaung, Kamar 13. Yang referennya itu, Jora Maau, Dangulau Kube Sisongoni. Perubahan kelakuan iya, perubahan kelakuan. Ya, jadi saya pikir itu bagus ya, untuk kalau itu memang murni datang dari hati nuraninya dia. Maka saya izinkan, silakan kamu berdiri, kamu bernyanyi. Ketika dia menyanyi dengan hati yang tulus bahwa itu adalah pembelaan dirinya, dan itu juga kita pertimbangkan juga gitu ya. Akhirnya dikurangi hukuman. Iya, karena apa? Karena permohonan dia itu kan itu doa, itu harapan, dan kita yakin ya mudah-mudahan harapannya itu bisa terkabul ke depan, walaupun memang setiap penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Artinya Datangnya Pak kemudian. Derman, kalau itu ponis, Ya. arahannya bagaimana orang yang terponis itu bisa menemukan bahwa dia harus berubah dari. Jadi saya pernah juga menangani satu kasus ini kebetulan di daerah kita di Balige di Pangururan sana pada waktu itu. Ini ada seorang mantan narapidana, dia sudah keluar, dan setelah dia keluar kemudian dia jalan-jalan ke pasar, dia hendak membeli durian. Karena harganya tidak sesuai, maka dia tendang kulit durian yang sudah terkelupas itu mengena kepada perut ibu yang menjual itu. Kebetulan ibu hamil. Oleh karena itu dia dikenai pasal penganiayaan, pasal yang baru lagi. Ketika dia sidang, mulai sidang pertama dan seterusnya, dia marah-marah, emosinya minta ampun karena badannya tegap gitu kan. Dia marah-marah kepada jaksa, demikian juga kepada hakim anggota. Jadi saya selaku hakim ketua pada waktu itu, saya menyentuh, mentas dia punya hati. Saya tanya dia, kamu istrinya baru apa? Anakmu berapa orang? Yang paling kecil kelas berapa? Kemudian dia katakan yang paling kecil masih kelas 4 SD. Saya katakan kepada dia, kamu masuk penjara itu keinginanmu. Tetapi ketika ditanya anak dan istrimu, maka dia tidak sanggup menjawab. Pasti dia menangis. Mengapa menangis? Karena bapaknya di dalam penjara. Kamu pikir kamu hebat, kamu pikir kamu orang kuat. Kamu bukan orang hebat, kamu bukan orang kuat. Orang hebat, orang kuat itu ada di luar sana, bebas. Tidak dikontrol oleh orang lain. Jadi kamu salah berpikir bahwa kamu orang hebat. Dan setelah itu, setelah saya ngomong seperti itu, kemudian dia menangis. Ya, Bung Sebam, dia menangis, menetes air matanya gitu. Padahal itu orangnya kekar banget, minta ampun gitu ya. Terakhir, pada akhirnya apa? Dia bilang, saya minta maaf, saya telah bersalah Pak Hakim. Pada awalnya dia ngeyel, tidak mau mengaku. Dan setelah itu dituntut oleh jaksa, bla 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 hukumannya. Saya bilang, karena kamu sudah menyesal dan kamu sudah menangis di sini, saya kurangi hukumanmu. Saya kurangi hukumannya 1 bulan pada waktu itu. Kurangnya hanya 1 bulan doang. Tapi saya dengar dari pegawai kejaksaan yang mengantarkan tahanan, setelah dia diponis bahwa dia di penjara itu hidupnya sudah berubah. Dia sudah mengambil peran untuk pelayanan di sana. Ya. Jadi arahnya sebenarnya Ya. orang yang bersalah pun masih ada kesempatan untuk mengubah diri ya. Iya, Jangan juga karena itu ponis hukum, iya. dia kita kriminalisasi juga Ya, ya. pada dasarnya kan semua manusia itu orang baik, diciptakan Tuhan sebagai orang baik. Hanya masalahnya dia tidak mengerti tujuan kehidupannya. Jadi seperti sebuah kapal yang berlayar tanpa nahkoda, Ya. maka seisi penumpangnya bisa tiba di tempat yang tidak mereka inginkan. Bisa terdampar di Pulau Karang, bisa menabrak pulau, dan yang paling ekstrim bisa terdampar di penjara.
Kira-kira seperti itu. Jadi dia hanya tidak mengerti tujuan kehidupannya. Ketika kita beritahu bahwa tujuan kehidupannya seharusnya tidak di penjara, tetapi di luar bebas menjadi berkat bagi banyak orang, yang mudah-mudahan dia berubah. Jadi saya Bang. tangkap Ya. orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya, dia pasti akan mencoba Iya. memperbaiki diri. Akan memperbaiki dirinya, SDM-nya dua, kualitas kehidupannya dan keluarganya, pasti itu. Dan ketika dia memperbaiki dirinya, kualitas kehidupannya, maka dia akan berdampak bagi orang lain. Ya. Kira-kira seperti itu, Bang. Selamat pagi, ini dari Bapak Budi Ya. Basoro di Bogor. Selamat pagi, maaf jujur, budaya Indonesia kebanyakan itu kerja lambat dan tak disiplin. Ini adalah budaya leluhur pintar. Ini pertanyaan. Hitung tidak mau rugi, dipikirannya digaji segitu ya hasilnya segitu. Datang Nggak nggak jelas. jelas tapi pulang Tengok. tenggo atau terlambat Iya. atau cepat gitu. Cepat. Belum lagi jam kerja Kabur. kabur entah ke mana. Tidak dewasa kalau tidak ditongkrongi atasan, tidak kerja. Ini mungkin soal tanggung jawab ini, Iya. Bung Sabam. Kira-kira apa yang bisa kita tanggapi? Ini bukan budaya leluhur, tapi memang ada efek negatif dari sebuah negara yang subur makmur karena dicampakkan ubi yang tumbuh, dicampakkannya beliau dari budaya yang tidak mendukung untuk katakanlah naik level atau strata kehidupan, tetapi keputusan dari dalam diri untuk berubah. Nah, jadi soal budaya leluhur ini yang disebut lingkungan, walaupun ini perlu kita kaji lagi lebih dalam, Bung Hojot. Budaya leluhur yang seperti apa ini, soal malas-malasan ini. Saya pikir tidak, karena secara leluhur kita ini pejuang, pelaut ulung. Artinya melawan tantangan, tidak melihat hambatan. Malah mengatakan itu adalah tantangan. Nah, kembali ke di atas garis tadi, contoh yang dilakukan Pak Derman ketika mendengar sebuah kesaksian dari terdakwa, dari korban, tuntutan dari jaksa, lalu memberikan vonis, itu adalah tugas yang diemban Pak Derman secara standar. Artinya tugas beliau memang di situ. Tetapi yang kita maksudkan SDM di atas garis adalah seperti Pak Derman ini di dalam pengadilan, dia tidak hanya bertugas memvonis, tapi dia bertugas memberikan ruang kesempatan kepada seorang terdakwa yang jelas-jelas bersalah untuk berubah. Nah, ini yang kita sebut SDM di atas garis. Nah, di dalam pekerjaan kita juga atau di kantor kita tentu kalau sebagai atasan bisa menjadi atasan di atas garis. Dengan cara apa? Memberikan kepercayaan kepada anak buah melalui kualitas dan kuantitas kerja. Sehingga kata-kata harus ditongkrongi atasan, tidak kerja, nah, itu tidak ada. Kenapa? Karena atasan juga memberi kepercayaan. Ini di atas garis juga, atasan juga harus. Orang yang dewasa itu harus bertanggung jawab ya. Betul, orang yang responsibility-nya. Sahabat RPK, kembali kami menyapa dari kawasan Desa 3 di Obsesi, obrolan sehat dan berisi, siaran kerjasama RPK dengan pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Ini ada WA dari Ibu Hani Kumala dari Depok ya. Beliau sebut begini, kebiasaan kerja itu bawaan dari kebiasaan sewaktu sekolah atau kuliah. Bisa dilihat dari IPK-nya. Yang IPK-nya 3 ke atas biasanya kerjanya lebih baik dari yang di bawah 3. Bukan berarti yang IPK-nya tinggi lebih pintar dari yang IPK rendah. Tapi yang tinggi biasanya lebih peduli hasil kerja mereka. Tidak asal kelar. Di dunia pekerjaan itu tidak ada istilahnya lulus dengan nilai 6. Kalau kerjaan itu benar yang harus 100% atau mendekati 100%, tidak ada yang kerjaan benar 60%. Apalagi di bidang kedokteran. Coba aja kalau kita ke dokter lalu diberi tahu ada kemungkinan 40% obat yang diresepkan salah. Ini perlu ditanggapi dua Bung Sabam dan Pak Derman. Pak Derman mungkin pertama. Jadi memang hidup kita ini kan proses perjalanan gitu ya. Proses. Jadi memang benar juga ada pengaruhnya bahwa negeri pada tahun 1990 ya, kemudian kalah calon tentara di Padang, kalah juga 2 kali CPNS pada waktu itu, selalu kalah, sehingga saya banting setir dari golongan 1B dari Medan pada waktu itu. Ketika saya masuk golongan 1B, saya melihat pekerjaan saya ini, ini saya kan tukang sapu, saya satpam dan cleaning service dan sebagainya. Saya yakin bahwa saya bukan cleaning service.
Hanya pada waktu saya cleaning service, saya Dan melihat, mulainya saya melihat jauh ke depan bahwa saya bukan di situ. Maka saya memberanikan diri kuliah, walaupun atasan saya tidak mendukung. Wow. Pada waktu Di itu. awalnya tidak dukung ya? Dia tidak mendukung, alasannya seperti ini. Kamu ini kan satpam, kamu ini jaga malam, kamu tidak boleh kuliah. Nanti tunggu dulu kamu golongan 2 supaya kamu bisa kuliah untuk bisa penyesuaian. Tapi dengan sangat saya katakan mohon izin Pak, saya harus tetap kuliah. Karena sebenarnya tidak ada larangan bagi CPNS untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Jadi saya mengunsor mahasiswa hukum sore mulai jam 5 sampai dengan jam 9. Bisa dibayangkan Itu ekstra ya tenaganya ya? Bang Hojot itu waktu itu gaji saya itu hanya Rp52.800. Itu Waduh. untuk ongkos orang Medan katakan sodako itu tidak cukup sama beli nasi bungkus. Ya, tapi dengan kondisi demikian saya selalu untuk tetap kuliah dan menyelesaikan itu dalam 5 tahun ke depan, puji Tuhan bisa selesai. Dan ketika saya tes calon hakim, atasan saya juga sebenarnya mereka skeptis dan pesimis. Saya bisa lulus karena dia sudah 2-3 kali kalah. Tapi pada akhirnya sekali tes pada waktu itu, saya bisa diterima menjadi calon hakim. Jadi melalui perjuangan dan air mata. Kira-kira demikian Bang Jadi Matluga. penting melihat ke depan ya. Ya, penting melihat ke depan. Memang masa lalu kita itu penting, tapi itu sebagai memotivasi untuk memacu kita. Tapi kita harus melihat ke depan. Dan kita harus bergerak di atas garis. Bukan standar. Kalau standar tidak mungkin dong. Golongan 1 mana mungkin dia bisa jadi calon hakim. Tidak mungkin itu. Karena banyak juga teman saya waktu itu golongan 1 ada 76 orang. Memang yang berikan, yang mendapat kesempatan menjadi calon hakim pada waktu itu, saya sendiri dari kami pada tahun 93 itu pada waktu itu. Kembali Bang. ke personal bagaimana berjuang ya. Mungkin Bang Sabam tanggapi. Tentu benar, artinya orang yang serius kuliah, serius bekerja ada. Tidak semua ya, banyak yes. Alasannya apa? Karena seseorang yang serius di satu bidang, tentu di bidang lain serius. Seseorang yang tidak serius di satu bidang, itu juga sebagai pertanda di bidang lain juga seperti itu. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan Mbak Hani tadi, ada benarnya. Tetapi soal bekerja, adakah 100% benar, 100% salah? Tergantung konteks pekerjaannya. Artinya ada memang yang ketuntasannya harus 100%, ada yang memang besok masih bisa atau nanti. Nah, tetapi yang kita maksud dengan SDM di atas garis adalah kalau bisa tuntas hari ini ya jangan lagi besok. Tunggu besok. Nah, ini juga akan menular ke rekan-rekan di pegawai negeri sipil, di pemerintahan. Kalau bisa selesai KTP-nya sekarang, kenapa harus besok? Kalau bisa terdakwa dan korban diadili minggu ini, kenapa harus nunggu minggu depan? Begitu kalau di pengadilan. Jadi artinya selain kita kualitas kerjanya, juga waktunya, juga biaya yang dibutuhkan tentu lebih sedikit. Kira-kira seperti itu. Nah, tidak banyak yang seperti Pak Derman, tetapi ada dan tidak hanya Pak Derman tentunya. Banyak, ya. Nah, banyak contoh-contoh juga yang lain, walaupun dari kuantitas penduduk Indonesia tidak banyak, tetapi dari sisi jumlah tetap banyak. Artinya apa? Artinya bahwa ada orang-orang yang berjuang dari ketidakmampuan menjadi seorang yang mampu. Tidak hanya mampu terhadap dirinya lagi, tetapi sudah mampu menginspirasi orang lain lewat ide, lewat bantuan ilmu, lewat bantuan motivasi, Pak Hojot. Setuju saya nih, Pak Hojot. Mungkin sedikit lagi. Pesan juga bagi orang tua, artinya gini, sumber daya manusia itu bukan hanya pekerja, juga orang tua, juga pendeta, juga guru. Siapa saja adalah SDM. Pesan kita dari RPK, orang tua memang janganlah terlalu cengeng. Berikan hak yang menjadi hak bagi guru, bagi dosen. Kalau anaknya udah diserahkan 8 jam, percayakan hidupnya. Kalau misalnya dijewer dikit, diselintik, ya itu harus sebenarnya apa dulu penyebabnya. Kalau kita bercerita ini panjang lebar nanti, walaupun di satu sisi guru yang baik itu, guru yang menginspirasi itu tidak melakukan hukuman fisik, tapi ada cara-cara yang sangat inspiratif dan mendorong. Artinya guru yang baik itu memang kecakapannya ada di bahasa dan kualitas pengaruhnya, Pak Hojot. Ini ada 3 menit lagi nih. Barangkali 2 menit untuk Pak Derman, 1 menit untuk Bang Sabam nanti. Semacam resume, kira-kira apa yang harus kita miliki untuk SDM paling tidak di diri kita gitu. Iya. Baik, terima kasih. Ini juga terkait juga dengan yang disampaikan oleh dari WA ini. Saya juga mau tanggapi. Saya sebagai hakim ini kan banyak juga orang pernah bertanya kepada saya, mengapa ketika
siswa didisiplinkan oleh guru, mengapa sampai dilaporkan ke polisi? Bahkan ada yang menjadi terdakwa. Nah, itu ya. Nah, jadi begini, kita ini sebagai orang tua, karena saya juga sebagai orang tua, kita ini orang tua harus seiring selangkah dengan guru. Jadi guru dengan orang tua itu harus menjadi mitra strategis dalam mendidik ataupun membangun SDM daripada anak tersebut. Jadi jangan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Sabam, sikit-sikit langsung lapor ke polisi, itu tidak benar, itu ya. Dan ada sudah jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa ketika guru mendisiplinkan anak, maka guru itu tidak bisa dipidana. Ya. Ketika tujuannya adalah untuk melakukan pendidikan kepada anak itu. Dan sebagai kata penutup dari saya, ya, saya mau katakan bahwa SDM di atas garis ini harus dimiliki oleh setiap orang supaya kita bisa memasuki atau menuju Indonesia maju. Ketika SDM kita hanya rata-rata dengan garis ataupun di bawah garis, maka kita tidak akan bisa melakukan lompatan besar. Bahwa Bank Dunia pada tahun 2018 lalu telah merilis indeks modal manusia Indonesia itu hanya berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Waduh, ya. masih tertinggal kita, masih jauh kita tertinggal. Kita tertinggal dari beberapa negara Asia. Singapura misalnya dia ada 0,88, Malaysia 0,62, Vietnam 0,67, Thailand 0,60, Filipina 0,55. Sementara Indonesia hanya 0,53. Dan negara menengah dan berkembang yang paling rendah sekalipun itu rata-rata adalah 0,48. Itulah kira-kira range-nya. Oleh karena itu Indonesia, SDM manusia ini harus melakukan lompatan besar untuk bisa menuju Indonesia maju. Tanpa itu jangan berharap, kita hanya berangan-angan ataupun berilusi semata. Saya garis bawahi Pak Derman, berarti perlu disiplin, perlu keras juga untuk memperbaiki kelakuan ya. Ya, benar-benar. Karena sudah banyaknya tadi dipotong Pak Derman. Setengah menit lagi mungkin. Terima kasih sahabat RPK dimanapun berada. Sumber daya manusia di atas garis itu meliputi seluruh rangkaian individu dimanapun di seluruh Indonesia. 2035 kita akan mendapat sebuah hal baik, hal besar jika putusan kita di tahun 2019, di tahun 2020 ini benar. Jikalau kita berkeinginan berhasrat menjadi negara yang baru sebagai negara yang maju, maka kita mau tidak mau harus menyambut hal baik ini dengan penuh optimisme, yaitu menjadi pribadi-pribadi atau sumber daya manusia di atas garis. Dimulai dari pola pikiran, memiliki cita-cita yang kuat, yang kukuh, dan berhasrat untuk mendapatkan meraihnya. Tidak buru-buru meninggalkan impian begitu 1 tahun, 2 tahun belum berhasil. Perlu daya tahan ya. Iya, dibutuhkan ketabahan. Lalu yang kedua, tentu tetap menjaga aliran darah atau air di dalam seluruh tubuh supaya tetap semangat, karena 90% tubuh kita ini adalah cairan. Cairan itu tergantung wadahnya. Wadahnya senyum, maka air itu senyum. Wadahnya marah, maka air itu marah. Kita adalah wadah, tubuh ini adalah wadah. Maka jadikan wadahnya wajah yang senyum, semangat, supaya seluruh air atau darah dalam tubuh kita tetap semangat. Lalu yang terakhir tentu adalah activity. Pagi ini kita dengan penuh semangat untuk mengejar jam 9 ke jam 10 bisa tayang. Tidak kendala dengan ganjil genap, ada Gojek. Tidak kendala, tidak ada Gojek, kita bisa naik motor sendiri. Itu adalah ketabahan. Artinya ada yang sampai di tempat ini dengan naik mobil, tapi ada yang naik Gojek. Ini adalah perjuangan. Sumber daya manusia di atas garis. Saya pikir seperti itu. Sayang sekali Bung Sabam, saya masih beri ruang kalau ada waktu lagi. Tapi karena kita dibatasi Terima waktu. Pak Derman, terima kasih terima sudah kasih. menjelaskan pengalamannya. Bung Sabam, sahabat RPK, kami terima kasih sudah berinteraksi WA dan telepon tadi Bu Ratna. Minggu depan di jam yang sama kami akan kembali di Obsesi Obrolan Sehat dan Berisi, siaran kerjasama RPK dengan pewarna. Saya Hojot Marluga, undur diri. Salam di atas garis. Salam di atas garis, tetap semangat.